Hai, assalamualaikum rekan Bambo. Bagaimana jadinya kalau rumah yang kita tinggali ternyata nggak cuma dipersiapkan untuk tempat istirahat sementara, tapi juga bisa jadi tempat istirahat di kemudian hari. Maksudnya gimana nih? Penasaran kan seperti apa? Yuk kita silaturahmi ke proyek desain terbaru dari si Bambo Studio, Manzil Lil Walidain, sebuah hunian spesial untuk orang tua. Ingin tahu seperti apa rumah yang didesain untuk tempat istirahat di kemudian hari? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini berdiri di lahan seluas 406 meter persegi dengan luas total bangunan 310 meter persegi. Lokasinya ada di wilayah paling barat Indonesia. Ada yang bisa nebak nggak di mana? Nah, tulis di kolom komentar ya. Ada hal menarik dari rumah ini, pemilik rumah ingin agar rumahnya bukan cuma jadi rumah untuk tempat istirahat sementara, tapi juga bisa jadi untuk mempersiapkan peristirahatan di kemudian hari. Maksudnya gimana sih? Sebelumnya, pemilik rumah menganggap bahwa rumah ini sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan ruang penghuni dari rumah ini. Selain itu, minimnya akses bukaan juga membuat rumah ini terasa pengap dan gelap. Kalau gitu, udah pasti nggak sehat kan? Hingga akhirnya pemilik rumah memutuskan untuk membangun kembali rumahnya. Pemilik pun menginginkan rumah yang sehat dan ramah untuk keluarga dan juga orang tuanya. Rumah ini kami beri nama Manzil Lil Walidain, yang berarti rumah indah untuk orang tua. Pemilik ingin menghadiahkan rumah yang nyaman dan menawan untuk orang tuanya. Desain rumah pun dirombak dengan layout yang lebih terbuka agar nyaman untuk pergerakan penghuni nantinya di dalam rumah. Terus, tiap ruangan di rumah ini juga diberi bukaan yang cukup lebar agar cahaya matahari dan udara segar bisa masuk ke dalam rumah. Pastinya rumah jadi lebih sehat dan bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga, khususnya untuk orang tua pemilik dari rumah ini. Selain itu semua, ada hal yang menarik yang tadi kita sampaikan. Pemilik rumah ini request untuk diberikan sebuah ruangan khusus dan multifungsi, dan ruangan itu nantinya jadi tempat untuk pemulasaraan atau perawatan jenazah jikalau satu hari nanti ada anggota keluarganya yang berpulang. Dan ruangan ini sekaligus agar terus mengingatkan para penghuninya tentang kematian, sehingga bisa lebih berbuat banyak kebaikan di kehidupannya. Dan pemilik ingin agar setiap anggota keluarganya dimuliakan dan dirawat sebaik mungkin oleh semua keluarganya. Menarik ya, permintaan yang jarang sekali dan menurut Bimbo juga sangat-sangat mulia. Nah, penasaran seperti apa detail tiap ruangannya? Langsung aja kita telusuri rumahnya yuk. Come on. Ini dia fasad rumahnya. Kalau kita lihat lebih seksama, kerasa ada nuansa Timur Tengahnya kan? Dan rumah ini akan ditinggali oleh keluarga yang Islami dan mereka menyukai budaya Timur Tengah. Di bagian fasad, kami mencoba menggabungkan gaya desain klasik dengan sentuhan detail Arabian. Kami beri ukiran-ukiran khas Timur Tengah di beberapa bagian seperti pagar, dinding pagar, dan juga bagian entrance dari rumah ini. Buat bangunannya sendiri kami pakai bentuk geometris sebagai gubahan masanya dan bangunan rumah jadi kelihatan kokoh banget. Bangunannya dipilih cat putih karena memberikan kesan rumah yang bersih, cantik, dan juga elegan. Kalau ada orang lewat kayaknya bakal mengucap Masya Allah deh ya, karena keindahan fasad rumahnya ini. Ada detail menarik juga dari bagian depan rumah ini, dan sini Min mau tunjukin. Tapi sebelumnya kita cek dulu area carportnya ya. Area carportnya dilengkapi kanopi agar kendaraan tetap terlindungi dari panas dan hujan. Pada kanopinya kami berikan fitur skylight agar cahaya tetap dapat menyinari area ini. Tepat di samping carport terdapat area entrance, dan area ini dihiasi taman depan yang bakal ngasih nuansa segar. Selain bisa lihat taman, ada hal menarik dari eksterior rumahnya loh, tepat di bagian bukannya. Dan bukan rumah ini dilindungi oleh teralis besi yang bentuknya itu terinspirasi dari terompah Nabi Muhammad SAW. Terompah itu sendiri merupakan alas kaki yang dipakai oleh Rasul dan para sahabatnya. Bentuk terompah diambil sebagai simbol dari kesederhanaan dan juga sebagai pengingat untuk pemilik dan keluarganya akan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, rumah ternyata bisa didesain sedalam ini ya. Bentuk siluet terompah ini akan kita temukan banyak di dalam rumah ini. Minbo coba tantang ya buat sebutin di area mana aja bentuk terompah itu ada. Nanti tulis di kolom komentar ya. Nah sekarang kita masuk dulu yuk. Assalamualaikum.
Di balik pintu ini kita akan menemukan sebuah foyer, dan foyer ini berguna seperti lobi yang akan menyambut kita sebelum beranjak ke ruang selanjutnya. Dan setelah foyer, kita langsung menemukan ruang keluarga, dan sekilas mungkin kayak ruang biasa ya. Tapi ruang ini ternyata serba bisa loh. Pas ada tamu bisa jadi ruang tamu, pas lagi kumpul bisa jadi ruang keluarga. Karena pemilik juga suka mengadakan kajian rutin, ruangan ini juga bisa dijadikan pemilik buat jadi ruang untuk menuntut ilmu agama bersama keluarga dan teman-temannya. Dengan fungsinya yang banyak, layout ruangannya dibuat fleksibel dan super luas. Untuk sofanya pakai model tanpa kaki dan pakai karpet yang besar biar bisa menampung banyak orang. Biar ruangan seluas ini nggak gelap dan pengap, kita kasih juga kesebukaan yang banyak sekali. Tujuannya agar cahaya dan udara bisa masuk sehingga ruang punya ekosistem yang ideal untuk berkumpul. Nggak ketinggalan, ruang ini juga tampak cantik dengan detail ornamen bernuansa Timur Tengah. Dengan begitu, bikin semua orang jadi terpesona saat melihatnya. Oh ya, tadi sempat Minbo sebut ya di awal kalau rumah ini punya ruang khusus untuk perawatan jenazah. Dan ruang ini berada di balik etalase ini. Ruang ini sebenarnya bisa jadi ruang multifungsi seperti kamar tidur tamu. Kalau ada anggota keluarga yang berpulang, ruangan ini dijadikan sebagai tempat untuk mengurus jenazah nantinya. Ruangan ini juga punya kamar mandi pribadi, jadi akan memudahkan penghuni rumah saat dibutuhkan. Selanjutnya kita beranjak ke ruang makan. Siapa nih yang belum makan? Nah, saat jam makan tiba, pemilik dan keluarga bisa beranjak ke ruang makan. Rumah ini punya ruang makan yang luas dan private. Letaknya yang terpisah membuat makan bersama menjadi momen intim bagi keluarga. Apalagi buat saling bercerita sambil menikmati hidangan favorit keluarga. Kalau kalian makanan favoritnya apa nih? Coba komen ya. Lalu untuk keperluan membersihkan diri diberikan kamar mandi ini, dan letaknya yang strategis bertujuan agar mudah diakses. Jadi pas kebelet nggak perlu lari-lari ya. Nah, sekarang kita cek kamar tidurnya yuk. By the way, rumah ini memiliki satu kamar tidur anak, dan kamar ini akan ditempati oleh 2 orang anak. Maka dari itu layoutnya dibuat kompak dengan adanya 2 bed yang super nyaman. Saat siang hari tiba, sang anak juga nggak perlu khawatir kamarnya panas dan gelap. Soalnya kamar ini kita berikan juga bukaan jendela sebagai sirkulasi udara yang membuat suasana di kamar jadi makin nyaman pastinya. Kamar juga punya fitur yang lengkap mulai dari wardrobe dan kamar mandi sendiri. Pastinya bikin kedua anak betah dan nyaman saat berada di dalamnya. Sebelum ke kamar selanjutnya, nggak afdol rasanya kalau rumah dengan corak Timur Tengah tapi tanpa adanya tempat ibadah. Untuk itu diberikan musola sebagai tempat penghuni beribadah. Musola ini punya mihrab yang cantik dengan detail kaligrafi yang cukup menarik. Selain itu, musola ini juga dilengkapi dengan area wudhu dan juga wastafel untuk bersuci sebelum sholat berjamaah dilaksanakan. Oh ya, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambu Studio ya, biar kalian nggak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Oke, lanjut. Dan sampailah kita di kamar tidur utama. Pertama masuk kita akan menemukan area wardrobe yang dilengkapi dengan meja rias dan juga lemari. Tepat di depannya terdapat kamar mandi pribadi yang lengkap dengan shower sehingga proper untuk membersihkan diri. Di balik wardrobe barulah kita menemukan area bed utama, ruang private yang diperuntukkan bagi pemilik dan pasangan beristirahat. Suasana nyaman begitu terasa erat berkat layoutnya yang cakep. Adanya bukaan yang lebar membuat kamar ini terasa cukup segar. Kamar pun jadi sehat untuk pemilik beristirahat. Set furnitur yang tepat membuat kamar punya fitur yang lengkap sehingga nyaman untuk beristirahat atau sekedar nonton film berdua. Berasa staycation di hotel ya. Nah, kemudian ada kamar yang diperuntukkan bagi orang tua. Sebagai wujud baktinya, kamar ini juga dibuat megah dan nyaman agar kedua orang tua pemilik betah banget saat berada di dalamnya. Penghawaan hangat juga dimunculkan berkat tun yang clean serta adanya bukaan yang lebar sebagai akses sirkulasi. Orang tua pun bisa nyaman beraktivitas di kamar dengan senang hati. Gak ketinggalan, terdapat juga kamar mandi agar mudah untuk membersihkan diri. Dari kamar kita beralih ke salah satu ruang penting lainnya, apalagi kalau bukan dapur yang cantik ini. Sebelum makan malam disajikan, hidangan akan disiapkan di dapur ini.
Fitur-fitur penting diberikan agar melengkapi fungsi utamanya, yaitu memberikan kebutuhan pangan penghuni rumah. Kalau kamu punya dapur kayak gini, kira-kira bakal masak apa nih guys? Dan terakhir, rumah ini memiliki ruang servis sebagai area laundry-nya. Letaknya dibuat terpisah dari ruang lainnya agar aktivitas mencuci bisa terpusat di area ini. Demikianlah cerita rumah Manzil Lil Walidain, sebuah solusi spesial untuk hunian spesial bagi orang tua. Bagi Anda yang ingin mewujudkan rumah yang indah dan penuh cerita, bisa langsung aja curhat ke si Bambo Studio ya. Karena selain indah, kami juga akan membuat rumah Anda penuh dengan cerita. Karena kami percaya setiap rumah tentunya punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.